Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini, bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yeskiel pasal 12 ayat 21. Namun nanti saya akan membaca hanya ayat 20 dan 21. Lalu Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27, tapi saya akan membaca hanya ayat 22 saja. Nah sahabat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang kembali kepadamu dengan kerendahan hati. Kami menyerahkan diri kami untuk terus dituntun dan dipimpin oleh kasih-Mu saja. Kami mohon di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Yeskiel pasal 3 ayat 20 dan 21. Demikian. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Ia berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkan dan yang memelihara. Haleluya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, sesungguhnya Allah merindukan setiap umatnya untuk selalu mengikutinya. Itulah sebabnya setiap kita dipanggil untuk mewartakan kabar pembebasan dan pemulihan dari Dia. Walau mereka itu adalah orang-orang yang telah atau sedang mengalami hukuman Tuhan, namun Tuhan sesungguhnya juga mengasihi mereka. Seperti Yeskiel yang diutus kepada orang-orang buangan yang dahulu telah memberontak pada Allah. Allah tetap mengutus Yeskiel untuk memperingatkan mereka agar umat berbalik kepada Allah. Begitu besar kasih Allah kepada umatnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Petrus bahwa begitu besar kasih Allah kepada umat yang dikasihinya sampai-sampai Tuhan Yesus yang adalah wujud Allah yang kelihatan, Allah yang menjadi manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sungguh besar dan dalamnya kasih Allah pada kita. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, apakah dengan kenyataan bahwa sedemikian besar dan dalamnya kasih Allah bagi kita umatnya, kita lalu sungguh-sungguh mau meresponi kasih Allah itu dengan cara membiarkannya tetap menguasai hidup kita, membiarkan hidup yang dipenuhi oleh syukur kepada Allah yang sangat mengasihi kita, lalu kita mau terus berjalan dengan sukacita untuk menyebarkan kabar baik dan indah itu, yakni kabar baik bahwa Allah memanggil tiap-tiap orang untuk menerima kasih dan pengorbanannya. Dengan demikian, akan ada semakin banyak umat yang bersukacita dan mengabdi dengan tekun, taat, dan bersukacita karena Dia. Tuhan memberikan sukacitanya selalu dan menguatkan kita semua, saudara-saudara dan saya, Bapak Ibu, para muda dan para anak, untuk tetap setia
dan bersandar kepadanya dan bersukacita di dalam kasih-Nya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami yang lemah ini untuk terus mau berjalan dalam terang Tuhan. Perbaharuilah kami terus dalam kasih-Mu, dan tuntunlah kami untuk memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, sampai jumpa. Tuhan memberkati.